Sekarang. Salam, langsung masuk ya, langsung masuk ya. Halo, langsung masuk. Oke, oke, ini udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw adlama aw ajala yajal alayya. Para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana keadilan Umar radhiyallahu an. Dan pada hari ini kita akan bacakan kisah kisah Ubadah bin Samit, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Kisah nabati ma'a Ubadah bin Samit wa adl Umar radhiyallahu anhu. Jadi kisah seorang petani dengan Ubadah bin Samit, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keadilan Umar radhiyallahu anhu. Wa akhraj al-Baihaqi an Makhul. Imam al-Baihaqi telah mengeluarkan riwayat dari Makhul anak Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, bahwa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu da'a nabatiyan yumsiku lahu dabatu inda Baitul Maqdis fa'aba. Jadi kalau kita lihat peristiwa ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana kita tahu ketika itu
Amirul Mukminin bersama kaum muslimin melakukan penaklukan terhadap Al-Quds atau Baitul Maqdis. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Ubadah bin Samit radhiyallahu an memanggil seorang nabati. Nabati di sini disebutkan sebagai alul bilad al-maftuha min al-falah. Jadi petani yang berasal dari wilayah atau negeri yang ditaklukkan, dalam hal ini adalah Al-Quds atau Palestina. Jadi ketika itu Ubadah bin Samit memanggil orang tadi, ya, minta supaya tunggangannya atau kendaraannya itu dipegangkan atau dibawakan. Tetapi celakanya orang itu tidak mau menolak apa yang diminta oleh Ubadah bin Samit. Maka apa yang dilakukan oleh Ubadah bin Samit? Fadarabahu. Ubadah bin Samit kemudian memukul orang itu. Fashajjahu. Jadi ketika dia dipukul, ya namanya pukulan mungkin karena emosi dan sebagainya tadi bisa membuat muka dia atau bagian kulit dia ngerobek. Maka fasta'ada alaihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar kemudian memanggil atau meminta kepadanya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan oleh Ubadah bin Samit terhadap petani tadi. Faqala lahu, maka kemudian Umar berkata kepadanya, ma da'aka ila ma sana'ata bihada. Apa yang membuat kamu melakukan hal seperti ini? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Ubadah bin Samit. Faqala, maka kemudian Ubadah bin Samit menjawab, ya Amirul Mukminin, amartuhu ayyumsika dabati fa'aba. Aku perintahkan dia untuk memegangi tungganganku, tapi dia tidak mau. Ya, wa ana rajulun fi hattatin fadarabtuhu. Nah, jadi Ubadah bin Samit ini emosi, kemudian akhirnya mungkin dia minta tolong baik-baik, kemudian akhirnya si petani ini tidak mau memenuhi apa yang diminta. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Ubadah bin Samit dalam situasi seperti itu, kemudian beliau spontanitas, ya, namanya orang kadang-kadang dalam kondisi capek, kemudian akhirnya dipukullah orang itu oleh Ubadah bin Samit. Karena seperti itu ceritanya, maka apa yang dilakukan oleh Umar? Umar kemudian mengatakan, faqala ijlis, duduklah kamu, lil qisas, untuk dikisos. Jadi seperti dalam kisah-kisah sebelumnya kita sudah bahas bagaimana keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu an, hatta terhadap sahabatnya sendiri, hatta terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Kemudian faqala Zaid bin Sabit juga seorang sahabat Nabi, gurunya Abdullah ibn Abbas dan salah seorang ketua dari panitia pengumpulan mushaf, ya, pada saat mushaf itu dibukukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Zaid bin Sabit, seorang sahabat Nabi yang berilmu, beliau kemudian menyatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, atuqitu abdaka min akhika, apakah kamu akan menjatuhkan kisos terhadap budakmu, ya, terhadap terhadap saudaramu karena budakmu. Ini pernyataan dari Zaid bin Sabit kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka apa yang dilakukan oleh Umar ketika itu? Fataraka Umar radhiyallahu anhu al-qawata wa qada alaihi bitiyati. Akhirnya Umar tidak memberlakukan kisos terhadap Ubadah bin Samit karena tindakan yang dilakukan oleh Ubadah bin Samit kepada orang yang menjadi petani tadi. Jadi yang dilakukan oleh Umar kemudian adalah meminta diat. Diat ini adalah tebusan terkait dengan darah yang
mengalir atau keluar dari tubuh kita. Jadi ketika seperti tadi kita sudah ceritakan bagaimana ketika orang itu mungkin ada kulitnya yang robek, mungkin ada hidungnya yang patah, seperti kita sudah jelaskan di dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi kalau di dalam Islam ini harga tubuh kita ini luar biasa, ya, harga tubuh kita ini luar biasa. Kalau hidung yang satu itu patah karena ditonjok, maka di situ ada 100 unta. Kalau telinga kita ada 2, satu mungkin hilang atau satu mungkin terluka karena tindakan yang dilakukan oleh seseorang, maka di sana juga ada diat, ada tebusan darah yang harus kita bayar. Ini yang disebut dengan diat. Jadi itu adalah merupakan hukuman yang diberikan oleh Umar untuk menggantikan qawat tadi, untuk menggantikan kisos yang harusnya dijatuhkan oleh Amirul Mukminin kepada Ubadah bin Somit. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini memberikan keteladanan kepada kita tentang bagaimana indahnya peradaban Islam. Di dalam kajian-kajian sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana Islam telah menunjukkan kepada kita tentang betapa adilnya hukum Islam. Ya, betapa adilnya hukum Islam. Dalam pembahasan yang lalu kita juga sudah singgung bagaimana Umar bin Khattab ketika itu memberlakukan sanksi kepada putranya sendiri, ya, Abdurrahman. Dan kemudian bagaimana Umar bin Khattab memberlakukan sanksi kepada sahabatnya yang juga merupakan sahabat Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa hukum di dalam Islam itu ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum di dalam Islam itu ditegakkan tanpa pandang bulu. Meskipun kadang-kadang seperti dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bagaimana Umar kadang-kadang memberikan win-win solution. Jadi di satu sisi haknya Allah itu ditegakkan, tapi di sisi lain haknya anak Adam atau hakun adami itu juga ditegakkan, sehingga hisab di hadapan Allah kelak atas nama haknya Allah itu sudah digugurkan. Dan yang kedua, hisab atas nama haknya anak Adam itu juga sudah digugurkan. Dengan kata lain tidak ada lagi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Nalar seperti ini penting. Ya, nalar seperti ini penting. Ketika Islam itu memadukan antara al-madah war-ruh, yaitu materi dengan ruh, karena Islam itu tidak mengenal yang disebut dengan faslul madah bir-ruh, memisahkan antara materi dengan ruh. Perbuatan fisik kita itu materi. Perbuatan fisik kita ini materi. Tetapi ketika perbuatan fisik kita itu tidak dihubungkan dengan roh, yaitu bahwa ini karena Allah, ini ada hubungannya dengan perintah dan larangan Allah, maka perbuatan kita itu hambar. Dan disitulah nanti nilai perbuatan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ketika falsafah seperti ini, pemikiran seperti ini dimiliki oleh seorang pemimpin seperti Umar, dimiliki oleh pejabat seperti Ubadah bin Somit atau para sahabat yang disebutkan dalam kisah-kisah sebelumnya, maka keadilan akan tegak di muka bumi ini, karena orang tidak lagi hanya melihat pada persoalan fisiknya, tetapi di balik itu ada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang ditegakkan. Itu yang disebut dengan al-quwwah ruhiyah, kekuatan roh yang ada dalam diri kita ketika kita melakukan amal. Nah, disinilah Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita membangun kekuatan amal kita. Bayangkan kalau seandainya amal yang dilakukan oleh pejabat tadi itu semata-mata karena fisik,
semata-mata karena apa yang tampak dan tidak ada aspek roh, yaitu kesadaran, seperti misalnya inna rabbaka labil mirsad, Tuhan kamu selalu mengawasi kamu. Dan kemudian nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Orang di dunia bisa berkelit, orang di dunia bisa membuat alibi. Nanti berikutnya ada peristiwa bagaimana keadilan Umar ketika ada orang Yahudi yang dia sebenarnya berniat untuk memperkosa seorang wanita muslimah, kemudian dia melapor duluan karena dia ingin membangun alibi supaya orang itu percaya bahwa dia tidak bersalah. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang adil, menyadari apapun yang dilakukan sebagai kebijakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia ini. Inilah pentingnya hidup bagi seorang mukmin. Jadi hidup kita ini bukan hanya di sini, tetapi juga di sana nanti. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pemimpin yang adil ini luar biasa. Menjadi pemimpin yang adil itu adalah luar biasa. Nah, oleh karena itu, inilah pelajaran yang berharga dari peristiwa tadi, bagaimana keadilan Umar, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegakkan hukum itu hatta terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, orang yang Ubadah bin Samit ini kalau kita baca dalam riwayat yang lain adalah termasuk di antara orang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang masyhur disebutkan, ya, bay'ana Rasulullah ala sam'i wa ta'ati fi mansyatina wa makrahina, itu diantaranya adalah Ubadah bin Samit. Jadi orang yang luar biasa, sahabat yang luar biasa. Ya, ini Ubadah bin Samit. Tapi Umar tidak melihat itu karena ini menyangkut soal haknya Allah, menyangkut soal hakun adami, haknya Allah, dan pada saat yang sama ada haknya anak Adam yang harus ditegakkan. Sehingga dengan begitu, maka ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan, ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan yauma tublas sarair. Ayat ini sering saya kutip, yauma tublas sarair. Allah menggunakan kata sarair. Sarair itu adalah sighat muntal jumu kalau dalam bahasa Arab. Sighat muntal jumu itu adalah jamak yang paling top, jamak yang paling puncak. Ada kata sirrun, sirrun itu satu rahasia. Jamaknya sirrun itu asrar, jamak taksir. Lebih banyak daripada sirrun. Tapi di dalam ayat itu Allah tidak menggunakan kata yauma tubla asrar, tapi yauma tubla sarair. Apa maknanya? Maknanya adalah nanti di depan Allah tidak ada satupun rahasia kita yang disembunyikan. Tidak ada satupun rahasia kita yang tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun rahasia kita yang catatannya luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud yauma tubla sarair. Itu yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar ketika menjelang wafatnya diminta supaya putranya ditunjuk untuk menggantikan Umar, Umar nggak mau. Ya, nggak seperti sekarang, ya. Belum selesai masa jabatannya, anaknya, menantunya, besannya semua, ya, disuruh ikut kontestasi. Coba bayangkan, ya. Coba bayangkan. Ini realitas yang kita lihat. Ya, karena amalnya itu hanya amal fisik tadi. Yang tampak itu hanya amal fisik, yang kelihatan itu enaknya saja. Ya kan, enaknya saja. Gitu. Nah, ini kondisi yang kita lihat hari ini. Ya. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Mari kita lanjutkan kisah berikutnya, adalah kisah Auf bin Malik al-Ashja'i ma'a Yahudi wa adlu Umar radhiyallahu an. Jadi kisah Auf bin Malik al-Ashja'i bersama orang Yahudi dan keadilan Umar, bagaimana Umar radhiyallahu an menegakkan hukum, menegakkan sanksi, ya. Wa akhraja Abu Ubaid wal Baihaqi, dan Abu Ubaid serta Imam Al-Baihaqi wa Ibnu Asakir dan Ibnu Asakir telah meriwayatkan atau telah mengeluarkan hadis an Suwaid ibn Ghafal radhiyallahu anhu. Qala, berkata, lama qadima Umar radhiyallahu anhu asy-Syam, ketika Umar tiba di Syam, qama ilaihi rajulun min ahlil kitab. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki
dari ahli kitab. Ahli kitab di Syam ini, karena Syam ketika itu tempatnya orang Yahudi juga, tempatnya orang Nasrani juga. Jadi kita tahu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Baitul Maqdis atau Al-Quds, ketika itu justru yang meminta, dalam penjelasan yang lalu-lalu kita sudah singgung, yang meminta agar orang Yahudi itu dikeluarkan dari Baitul Maqdis itu justru orang Kristen. Karena mereka sudah bikin banyak masalah gitu. Bikin banyak masalah, dan itu kemudian dilakukan oleh Umar ketika itu berdasarkan suluh atau kesepakatan perjanjian damai yang diminta oleh orang Kristen kepada Amirul Mukminin ketika itu. Dalam riwayat yang lain kemudian orang Yahudi itu akhirnya dikembalikan, dinormalisasi, itu pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Al-Quds setelah peristiwa perang salib ketika itu. Nah, dalam riwayat ini disebutkan ahli kitab itu, seorang laki-laki dari ahli kitab itu, dia datang pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, katanya, wahai Amirul Mukminin, inna rajulan minal mu'minin, sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan orang mukmin, son abi matar, dia telah melakukan sesuatu terhadapku sebagaimana yang Anda bisa lihat. Nah, ini dia lapor duluan nih ceritanya, ya kan? Jadi lapor duluan ceritanya karena dia mengalami mungkin ada bekas, ya, bekas luka yang dialami, kemudian dia lapor itu kepada Amirul Mukminin. Nah, Amirul Mukminin ya ketika itu tidak di TKP, posisinya itu tidak di tempat kejadian perkara. Dipikir orang ini bisa saja dia melapor, kemudian Amirul Mukminin bisa percaya begitu saja. Tetapi Umar bin Khattab sekali lagi adalah seorang khalifah yang jenius, seorang khalifah yang cerdas, bukan hanya cerdas dan jenius, tapi Umar bin Khattab ini sekali lagi mengajarkan kepada kita bagaimana menegakkan keadilan itu, ya, hatta terhadap sahabat Rasulullah SAW, seperti dalam peristiwa Ubadah bin Samit tadi. Faqala, maka kemudian berkata, ya, ketika itu disebutkan di sini wa masyhud wa madrub. Jadi tadi itu dia, kalau dalam riwayat ini disebutkan dia habis dipukul, kemudian ada yang robek, ya, mungkin bagian mukanya atau kulitnya yang lain karena pukulan tadi itu. Fa ghadiba Umar radhiyallahu anhu ghadaban syadidan. Apa yang terjadi pada Umar ketika dapat laporan seperti itu? Umar marah besar. Ya, Umar marah besar dengan peristiwa tadi. Jadi ketika mendapatkan laporan itu, tapi ini kan ceritanya baru sepihak, ya kan? Ini ceritanya baru sepihak. Artinya baru dari pihak orang tadi, ya, baru dari pihak korban. Itu. Jadi baru dari pihak korban. Summa qala li Suhaib radhiyallahu anhu. Kemudian dalam kondisi seperti itu Umar memanggil Suhaib. Umar berkata kepada Suhaib, "Intolik wandur man sahibahu fa'tini bihi." Kamu berangkat, ya, kemudian kamu cari atau kamu periksa siapa yang ketika itu bersamanya, bawa dia ke sini. Siapa yang membuat orang ini terluka, bawa dia ke sini. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi? Fantolaka Suhaib, maka kemudian Suhaib berangkat mencari orang yang dimaksud oleh Umar yang telah melukai orang ini. Faidah huwa Auf ibnu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ternyata orang yang dimaksud oleh orang Yahudi tadi itu adalah seorang sahabat Nabi, ya, yang bernama Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah ini, ya. Faqala, lalu kemudian berkata, inna amiral mu'minin qad ghadiba 'alaika ghadaban syadidan. Ini Suhaib berkata kepada Auf bin Malik al-Asy'ari. Kata Suhaib, ya, Suhaib Ar-Rumi ini adalah
seorang sahabat Nabi yang dia datang ke Mekah, disebut Ar-Rumi. Itu konon karena rambutnya pirang, ada yang mengatakan disebut Ar-Rumi karena memang dia dinisbatkan kepada Rum, bangsa Rum, atau memang dia asalnya dari sana. Memang dia datang ke Mekah, dia masuk Islam di Mekah, dia berdagang di Mekah, dan dia kaya, ya. Tapi pada saat hijrah, Suhaib Ar-Rumi ini meninggalkan semua hartanya. Makanya ketika dia tinggalkan semua hartanya di Mekah, Rasulullah SAW menyatakan, qad aflahu Suhaib, qad aflah Suhaib, qad aflah Suhaib. Ini pernyataan Rasulullah untuk memberikan syahadah kepada Suhaib Ar-Rumi. Sungguh beruntunglah Suhaib, sungguh beruntunglah Suhaib, sungguh beruntunglah Suhaib. Suhaib telah menang besar karena meninggalkan hartanya di Mekah, dan dia tinggalkan semuanya itu karena Allah dan Rasulnya. Ini Suhaib Ar-Rumi, ya, Suhaib Ar-Rumi. Nah, jadi dalam peristiwa itu Suhaib kemudian mengatakan kepada Auf bin Malik al-Asy'ari, kata Suhaib Ar-Rumi, inna amirul mu'minin qad ghadiba 'alaika ghadaban syadidan. Amirul Mukminin marah besar kepada kamu, kata Suhaib kepada Auf bin Malik al-Asy'ari. Fa'ti Mu'ad ibn Jabal, coba kamu datangi Mu'ad bin Jabal, fayukallimhu, sampaikanlah kepada Mu'ad, fa inni akhafu ayyajal ilaika, karena aku khawatir Umar akan segera menjatuhkan sanksi kepadamu karena marah tadi. Padahal kita tahu ya, Umar dalam riwayat yang lalu kita sudah sebut, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengarkan ada peristiwa menyangkut pejabatnya atau menyangkut sahabat Nabi, dalam kondisi marah seperti tadi, biasa Umar masuk rumah dulu, menenangkan pikirannya, menenangkan hatinya, baru kemudian keluar menemui dalam keadaan sudah mereda marahnya. Itu kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi Suhaib Ar-Rumi khawatir kalau Umar masih diselimuti kemarahannya. Maka kemudian Suhaib Ar-Rumi menyarankan Auf bin Malik untuk mendatangi Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Jabal ini juga merupakan sahabat Nabi yang juga seorang mujtahid, ya, seorang qadhi. Bahkan di zaman Nabi sudah ditunjuk untuk menjadi qadhi di Yaman ketika itu. Ini Mu'ad bin Jabal, ya kan? Jadi subhanallah, sahabat ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, falamma qada Umar as-salah, ketika Umar selesai menunaikan salat, qala, Umar bertanya, aina Suhaib, mana Suhaib? Ya, dicari-cari Suhaib, karena Suhaib yang disuruh mencari siapa orang yang memukul orang ahli kitab tadi sampai kulitnya robek itu. Ajita bir rajul, apakah kamu sudah membawa orang yang saya maksudkan, yang telah melukai orang Yahudi itu atau ahli kitab itu? Qala na'am. Kemudian Suhaib menjawab iya. Waqad kana Auf ata Mu'adan. Ketika itu Auf bin Malik al-Asy'ari mendatangi Mu'ad. Fa akhbarahu bi qissatihi, dia menceritakan kisah atau kejadian yang menimpa dirinya. Menimpa artinya yang dialami, sampai kenapa kemudian Auf bin Malik al-Asy'ari itu melakukan tindakan itu. Jadi intinya kan tadi Suhaib itu bilang, kamu temui dulu Mu'ad bin Jabal, supaya Mu'ad bin Jabal yang ngomong kepada Umar bin Khattab, jangan kamu langsung. Jadi supaya nanti Umar yang lagi marah, yang meledak seperti itu, nggak segera menjatuhkan sanksinya kepada kamu. Takutnya nanti Umar, ya, dalam kondisi seperti itu. Dan kita tahu sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Seorang qadi tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah, tidak boleh, ya. Nah, dan itu memang betul dihindari oleh Umar seperti dalam riwayat sebelumnya, ya. Maka Umar menunggu reda biasanya, baru kemudian Umar membuat keputusan. Tapi Umar juga ingin segera masalah ini dituntaskan, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Auf bin Malik al-Asy'ari mendatangi Mu'ad dan dia menceritakan kisahnya kepada Mu'ad bin Jabal. Faqama Mu'ad, kemudian Mu'ad berdiri. Artinya Mu'ad yang kemudian menghadap Amirul Mukminin, bukan Auf bin Malik al-Asy'ari secara langsung yang ngomong, Mu'ad dulu yang ngomong. Sebagaimana pesan Suhaib Ar-Rumi tadi. Ini. Jadi dari sini ini kita juga melihat, ya,
bagaimana sahabat antar sahabat itu luar biasa hubungannya. Mereka saling menjaga, mereka saling melindungi. Subhanallah. Ya. Jadi bukan saling menjatuhkan, saling melindungi, saling menjaga. Ya kan? Jadi kalau ada sahabatnya yang dalam tanda petik dalam bahaya, dalam kondisi musibah, bukan malah dijerumuskan. Tidak. Ini hubungan sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang luar biasa. Ya. Kemudian apa kata Mu'ad? Faqala, Mu'ad kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin. Ini kata Mu'ad, wahai Amirul Mukminin, innahu Auf bin Malik, orang yang Anda maksud yang telah menjadi pelaku dari peristiwa dengan ahli kitab itu atau orang Yahudi itu, sesungguhnya dia adalah Auf bin Malik, sahabatmu dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata Mu'ad bin Jabal kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa nasihat Mu'ad? Fasma' minhu. Tolong simak, tolong dengarkan. Ya. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Auf bin Malik al-Asy'ari. Wala ta'jal ilai, dan kamu atau Anda jangan segera memvonis. Nah, ini penting. Anda jangan segera menjatuhkan hukuman. Dengarkan baik-baik. Ya. Kenapa peristiwa itu terjadi? Apa latar belakangnya? Ini penting. Kan perkara itu ketika kita lihat kesimpulannya, kalau tidak tahu prosesnya itu kan bisa berbeda. Kesimpulannya sama, tapi latar belakangnya bisa jadi lain. Ya kan? Kalau misalnya Bapak dan saudara sekarang ditanya, membunuh orang itu bagaimana hukumnya? Tergantung. Iya kan? Tergantung. Karena Rasulullah SAW begini mengatakan, man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Kalau ada orang misalnya dia terbunuh karena membela agamanya, dia mati syahid. Lalu kemudian ada orang menghina agama, lalu kemudian dia duel misalnya begitu, terus dia dalam posisi seperti tadi, ya, kalau dia terbunuh kan mati syahid. Terus bagaimana kalau dia membunuh orang yang menghina tadi? Ini motivasi, ini latar belakang. Amalnya sama-sama membunuh, tapi latar belakangnya berbeda. Dengan latar yang berbeda, ada hukum yang berbeda. Ini nasihat Mu'ad bin Jabal kepada Umar bin Khattab. Gitu. Jadi jangan segera, artinya jangan melihat kesimpulannya saja, jangan melihat apa yang dilakukan, tapi cobalah periksa apa yang menjadi motivasi dia melakukan itu. Nah, ini yang dimaksud oleh Mu'ad kepada Umar. Ini penting, nalar begini ini penting untuk menegakkan hukum, supaya hukum itu ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ya kan? Seperti misalnya kita kemarin melihat ada orang tua yang mencuri ponsel karena anaknya perlu belajar menggunakan daring, nggak punya ponsel, nggak bisa beli ponsel, ditangkap. Ya kan? Ini salah, iya salah. Tetapi motivasi dia ketika melakukan itu kan motivasi yang bagus sebenarnya. Dengan segala keterbatasan. Ada juga yang mungkin dia nggak berani melakukan itu. Akhirnya ada yang mungkin anak yang nggak bisa beli pulsa jualan ini itu dan sebagainya. Ini motivasi-motivasi dalam melakukan amal tadi. Meskipun tentu dalam hal ini harusnya negara yang menyediakan fasilitas itu. Bukan kemudian justru dananya dipakai untuk yang lain-lain, ya kan? Katanya anggarannya sampai 900 triliun. Ya kan? Makanya kemarin Rizal Ramli bilang, kenapa kok anggaran sebanyak itu tidak digunakan saja untuk menggratiskan pulsa para pelajar misalnya, supaya mereka bisa mengikuti pelajaran daring tanpa membayar pulsa. Ya kan? Kemudian kalau tidak punya handphone, kenapa mereka tidak disubsidi misalnya gitu? Kan ini kan fasilitas. Atau kalau misalnya tidak ada handphone, mungkinlah dibuatkan sentra-sentra tempat pembelajaran, di situ manfaatkan mungkin TV LED atau apa yang smart TV yang bisa langsung, kan bisa. Wong sekarang itu ada teknologi begitu. Misalnya. Tapi kan ini nggak ada yang mikir. Akhirnya apa? Beban itu dipikul oleh masing-masing kan? Nah, ketika beban itu dipikul oleh masing-masing, di satu sisi orang tua tadi itu punya kewajiban bagaimana supaya anaknya bisa mengikuti pelajaran. Akhirnya
muncullah yang tadi itu, mungkin karena dia tidak mau mengeluh ke sana ke sini, atau mungkin karena hutang tidak ada yang percaya dan sebagainya. Kan ini situasi-situasi yang terjadi. Itu namanya motivasi ketika melakukan tindakan. Nah, kalau hukum itu ditegakkan tanpa melihat latar belakang, ini kan jadi masalah. Ya kan? Ini jadi masalah. Makanya coba perhatikan dalam hadis Nabi SAW, orang ketika mencuri dalam keadaan kelaparan itu tidak boleh dipotong tangannya. La qat'a fi maja'atin muttar, kata Nabi SAW, tidak boleh. Ya kan? Apa? Ini motivasi, latar belakang. Wong dia mencuri untuk bertahan hidup kok. Nah, karena itu dalam penegakan hukum, selain melihat ujung, itu juga harus melihat apa yang menjadikan ujungnya tadi terjadi, supaya adil hukum itu ditegakkan. Nah, ini nasihat Mu'adz bin Jabal kepada Umar bin Khattab, supaya Umar bin Khattab itu tidak hanya memvonis ujungnya saja, yaitu tindakan memukul yang dilakukan oleh Auf bin Malik al-Asy'ari tadi, tanpa melihat apa latar belakangnya Auf bin Malik al-Asy'ari melakukan itu. Apa yang kemudian terjadi? Auf bin Malik, faqala lahu Umar, maka kemudian Umar bertanya kepada Auf bin Malik al-Asy'ari, malaka wa lihada, katanya, apa yang membuat kamu melakukan ini? Apa membuat kamu sampai kamu melakukan tindakan ini kepada orang ini? Ini pertanyaan Umar kepada Auf bin Malik al-Asy'ari. Lalu kemudian qala, berkata Auf bin Malik al-Asy'ari, ya Amirul Mukminin. Nah, ini motivasinya. Kenapa Auf bin Malik al-Asy'ari memukul orang itu? Ini latar belakangnya. Ini penting. Akhirnya Umar bin Khattab menggali ceritanya yang sebenarnya itu apa. Qala ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ra'aitu hadza yasuku bimra'atin muslimatin ala khimarin. Karena ini ceritanya Auf bin Malik al-Asy'ari. Aku melihat orang ini yasuku bimra'atin muslimatin, jadi menuntun. Ada seorang wanita muslimah naik di atas keledai, kemudian dia tuntun, ya. Fa nakhasa biha liyusri abiha. Jadi bisa juga maknanya perempuan itu keledainya di depan dengan dia naiki, lalu kemudian orang Yahudi itu di belakangnya, ya. Atau bisa juga tadi itu maknanya dituntun tadi. Nah, dalam kisah ini kemudian disebutkan orang Yahudi ini cari gara-gara sebenarnya, karena nanti motivasinya dia ingin perempuan itu jatuh, kemudian dia pura-pura, ya, intinya memperkosa perempuan itu. Itu yang terjadi dalam riwayat ini. Jadi kan dia cari ini karena orang pikirannya sudah ngeres, ya kan, pikirannya sudah nggak baik. Bagaimana caranya supaya khimarnya tadi itu di istilahnya itu bikin gara-gara sama orang itu, supaya kemudian khimarnya itu berulah, lalu kemudian perempuan itu jatuh. Itu target dia. Nah, ini sebenarnya yang dia lakukan. Tetapi celakanya falam yasri biha, khimarnya itu tidak, istilahnya pokoknya dia tidak bergeming dan dia tidak berulah, sehingga perempuan itu tetap aja anteng di atas punggung khimar tadi itu. Karena seperti itu apa yang terjadi? Fadafa'aha, orang itu kemudian mendorong, atau mungkin dia pukul belakangnya itu, atau mungkin diapain lah gitu, sehingga akhirnya khimar tadi itu berulah. Fasuri'at faghasyaha, lalu kemudian perempuan itu akhirnya dia terjatuh, dan kemudian akhirnya, kalau di sini disebutkan faghasya, itu dalam penjelasannya Al-Kandalawi disebutkan arada ayazni biha, jadi orang ahli kitab tadi itu begitu tahu perempuan tadi itu jatuh, dia ingin menunggangi perempuan itu. Nah, perempuan ini yang dicari gara-gara ini adalah perempuan muslimah, dan orang Yahudi ini punya niat jahat kepada perempuan itu. Au akabba 'alaiha. Faqala lahu, kemudian Umar berkata kepada Auf, "I'tini bil mar'ah." Ya. Coba kamu bawa perempuan itu, benar enggak seperti itu? Jangan-jangan ini hanya ini loh adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar tidak hanya menerima penjelasan dari Auf bin Malik, padahal ini sahabat Nabi, ya kan? Dalam situasi seperti itu kan bisa jadi dia berbohong. Itu pikiran Umar. Umar kemudian tidak mau menerima begitu saja. Lalu kemudian kata Umar, coba kamu bawa perempuan itu. Pendek kata, karena ini masih agak lumayan,
Saya tidak akan bacakan semua. Pendek kata kemudian akhirnya apa? Perempuan itu dibawa menghadap di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian perempuan itu ditanya, benar enggak yang disampaikan oleh Auf bin Malik al-Asy'ari tadi? Intinya perempuan itu mengatakan, betul ya Amirul Mukminin. Betul ya Amirul Mukminin. Apa yang dikatakan oleh Auf bin Malik al-Asy'ari tadi itu? Jadi kesimpulannya apa? Akhirnya Umar tidak jadi menghukum Auf bin Malik al-Asy'ari gara-gara Auf bin Malik al-Asy'ari melukai orang Yahudi tadi. Justru sebaliknya, orang Yahudi itulah yang diperintahkan Umar untuk disalib karena dia mau memperkosa perempuan tadi. Nah, ini ceritanya. Jadi kan berbalik kan akhirnya. Hukumannya berbalik. Yang asalnya orang itu melaporkan Auf bin Malik al-Asy'ari supaya Auf bin Malik al-Asy'ari ini dijatuhi hukuman qisas karena dia sudah membuat tubuhnya terluka tadi itu. Tapi kemudian akhirnya Umar berhasil membongkar apa yang sebenarnya terjadi, dan kemudian setelah saksi-saksi dikumpulkan, peristiwanya berhasil direkonstruksi, dan kemudian akhirnya keputusan Umar menjatuhkan justru ya had kepada orang Yahudi tadi. Diriwayatkan di sini waqala, ya, dalam riwayat ini disebutkan Umar kemudian berdiri di atas mimbar. Lalu Umar mengatakan, ayuhan nas ittaqullah fi dhimmati Muhammad. Wahai manusia, takutlah kalian kepada dhimmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman fa'ala minhum hadza fala dhimmatalah. Siapa saja di antara kalian yang melakukan ini, kalau dia mencederai dhimmah, artinya begini, ahli kitab itu kalau dia hidup di dalam perlindungan Islam, dia dijaga, agamanya dijaga, darahnya dijaga, hartanya dijaga. Tetapi kalau dia sampai melanggar itu, misalnya tadi sampai dia melanggar seperti tadi mau memperkosa atau sebagainya tadi, maka dhimmah dia bisa dicabut. Berarti apa? Dia kehilangan itu. Nah ini, makanya jadi orang non muslim kalau hidup di dalam wilayah Islam itu, mereka sama dengan orang Islam dari segi apa? Agama mereka dijaga, darah mereka dijaga, harta mereka dijaga, kehormatan mereka dijaga. Itu yang disebutkan, ya, hatta yu'tu al-jizyata an yatin wa hum shahirun. Jadi sampai mereka membayar jizyah. Jizyah itu adalah bukti ketundukan mereka sesuai dengan kemampuan mereka, an yatin wa hum shahirun, dan mereka menunjukkan ketaatan mereka kepada sistem Islam, hukum Islam. Ini yang diberlakukan. Dan dalam situasi seperti itu, kalau mereka yang sudah mendapatkan perlindungan tadi kemudian mencederai dhimmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, itu fala dhimmah. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis juga menyatakan, ya, man adali. Jadi ada satu riwayat yang di situ disebutkan, man ada damian faqad adani. Ini. Jadi kalau ada orang yang melukai atau ada orang yang menyiksa atau menganiaya ahli dhimmah, ya faqad adani, berarti dia sama saja dengan menganiaya atau menyiksa aku, kata Rasulullah, atau menyakiti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disampaikan oleh Umar. Jadi hati-hatilah kalian, bertakwalah kalian, takutlah kalian pada Allah dengan dhimmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang melakukan itu, maka fala dhimmah. Orang Yahudi tadi kemudian akhirnya dia, ya, qala suwait fadhalikal yahudi awwalu maslubin ra'aituhu fil Islam, dan orang Yahudi itu adalah orang yang pertama kali disalib di dalam Islam. Itu gara-gara peristiwa tadi. Itu cerita Suwait, ya, yang disampaikan pada kita dalam kitab Hayatus Sahabah ini. Kada fil kanzi, begitulah riwayat itu disebutkan dalam kitab Kanzul Umal wa akhraja At-Tabrani an Auf bin Malik radhiyallahu anhu mukhtasaran. Dan itu disebutkan oleh At-Tabrani dari Auf bin Malik, ya, secara ringkas. Qala al-Haythami wa rijalus sahih. Al-Haythami ini adalah muridnya Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi, dan beliau punya kitab namanya Majmuz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, dan kitab ini luar biasa karena kitab ini diteliti oleh 3 hafidh, ya, Al-Iraqi gurunya, kemudian Al-Hafidh Al-Haythami, dan juga muridnya dan sekaligus temannya, yaitu Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya kira itu Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari peristiwa tadi, dari kisah-kisah yang luar biasa. Semoga dengan kisah ini
membangun kesadaran kita betapa luar biasanya peradaban Islam, dan kita bisa menteladani bagaimana kisah Umar untuk menjadi pedoman hidup kita. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh Umar tadi itu ada dua hal pada poin yang ingin saya tekankan. Umar ingin menegakkan apa menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama hakun adami tadi, dan itu karena kesadaran dua aspek yang terkait dengan madah dan roh tadi itu yang melekat dalam diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan inilah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukan hanya di sini, tetapi hidup ini untuk di sana, di akhirat. Dan di sana nanti tidak ada siapa yang bisa membela kita, melindungi kita, ya. Jadi orang-orang yang dulu kita dolimi di dunia, mereka kelak akan menuntut di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab, karena ada pengadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sudah masuk waktu syuruk, ya. Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kita tutup majelis kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan pedoman kita dalam hidup kita, dan menjadikan amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.